Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Al-Fiqhul Manhaji, ya. Dari fikih tentang berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang masalah qada'ul hajah, tentang adab-adab buang hajat, termasuk akan kita bahas masalah al-istinja dan juga al-istijmar, ya. Baik. Istinja al-istinja ini ada istilah yang lain daripada al-istinja, ya. Di antaranya adalah al-istitabah, kemudian ada al-istinja itu sendiri, 3 istilah, dan ada namanya al-istijmar. Adapun al-istitabah, ya, diambil dari talabu tib, yaitu seorang menginginkan kebersihan atau tib, kebersihan pada dirinya. Dan ini telah datang dalam sebagian hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Falyastatib bi thalathati ahjar." Falyastatib bi thalathati ahjar. Hendaknya dia istitabah dengan 3 batu, ya. Intinya dia istinja sama aja, ya. Tapi ada istilah istitabah. Demikian dalam hadis yang lain, "Yastatibu bihinna," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia lalu beristitabah dengan 3 batu tersebut, ya. Ini al-istitabah. Dengan bersihnya seorang dari najis ketika dia istinja, maka dia merasa enak, merasa bersih, ya. Adapun al-istinja, maka talabu an-najah, ya. Maka ada beberapa pendapat apa masdar dari al-istinja, ya. Asal katanya ada yang mengatakan dari an-najwah. An-najwah itu al-murtafi' minal ard. Maksudnya tempat yang agak tinggi. Buat apa? Karena ketika seorang buang hajat, dia seakan-akan di balik tempat tersebut, ya. Itu ketika seorang buang hajat, dia bersembunyi atau menutup dirinya. Dia menutup dirinya di tempat yang tinggi dengan tempat tinggi tersebut. Ini diantara secara bahasa. Kemudian juga diantaranya pendapat ada yang mengatakan dari najah. An-najah. Najah itu adalah al-khalas minal adha. Yaitu agar bersih dari kotoran. Ini jelas kalau seorang istinja, dia akan bersihkan dirinya dari kotoran. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan dari an-najwu. An-najwu artinya al-qata'. Al-qata' yaitu artinya memutuskan, maksudnya memutuskan najis, ya, dari kubul dan dubur.
Al-istinja, pembahasan al-istinja, tunggu, kita lanjut dulu. Al-istijmar. Al-istijmar diambil dari al-jamarat, ya, atau al-jimar. Itu artinya batu, ya. Ini menggunakan batu untuk istinja. Dari sini kita tahu bahwasanya al-istithabah dan al-istinja berkaitan dengan air dan batu, mencakup air dan batu. Air dan batu. Adapun al-istijmar khusus dengan batu. Jadi al-istinja itu sama dengan al-istithabah persis. Al-istinja sama al-istithabah, al-istijmar lebih spesifik, ya. Al-istinja dan al-istithabah sama dengan, adapun al-istijmar lebih spesifik karena dia hanya menggunakan batu. Nah, pembahasan al-istinja ini sebenarnya adalah seperti pembahasan izalatun najasah. Al-istinja, pembahasan ini termasuk pembahasan membersihkan najis atau menghilangkan najis. Namun khusus tentang najis dari kubul dan dubur. Itu namanya istinja. Jadi sebenarnya menghilangkan najis juga, tapi dia masalah kubul dan dubur saja. Masalah kubur dan dubur. Taib. Ini secara bahasa. Jadi istilah gampang, istilah adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur, ya, dengan batu atau dengan air. Taib. Berikutnya, di sini kita akan bahas tentang arkan al-istinja. Ya. Istinja terdiri atas 4 perkara. Ada 4 perkara, ya. Yang pertama adalah al-mustanji. Mustanji yang beristinja, orang yang beristinja. Orang yang beristinja. Kemudian yang kedua adalah al-mustanja. Al-mustanja bihi, yaitu yang digunakan untuk beristinja. Dalam hal ini adalah air dan batu. Batu maksudnya dan yang semisalnya, batu atau yang semisalnya. Karena bukan sekedar batu saja, tapi yang semisal batu juga. Kemudian yang ketiga adalah al-mustanja minhu, itu najis yang dibersihkan. Itu yang keluar dari kubul atau dubur. Dalam hal ini maksudnya adalah al-ghaid wal baul. Al-ghaid wal baul. Al-ghaid maksudnya tinja. Al-baul maksudnya kencing, ya. Tentu ada yang keluar selain itu. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang berikut adalah al-mustanja fi. Al-mustanja fihi maksudnya lokasi istinja. Dalam hal ini ada 2, yaitu kubul dan dubur, ya. Kubul
dan dubur. Kubul maksudnya kemaluan ya. Inilah karenanya kita tahu masalah istinja ini bukan pembahasan tentang najis secara keseluruhan, tapi dia berkaitan dengan membersihkan najis dari kubul atau dubur ya. Nah, kalau mengatakan yang paling afdal dalam istinja, yang terbaik ya, yang terbaik adalah istijmar dahulu, lalu istinja. Istijmar terlebih dahulu, lalu menggunakan air. Kenapa lebih baik? Ya sebenarnya salah satu sudah cukup. Tapi kalau kita istijmar dulu, pertama istijmar fungsinya untuk menghilangkan najisnya. Istijmar menggunakan batu ini fungsinya menghilangkan najis, menghilangkan zat najisnya. Adapun menggunakan air untuk menghilangkan sisa ya. Menghilangkan sisa najisnya, jadi bersih ya. Sehingga dengan demikian tangan tidak langsung menyentuh zat najis ya. Tangan atau jari tidak menyentuh zat najis. Tapi sisa-sisanya saja zat najis. Yang kedua, jika tidak bisa keduanya ya. Jika salah satu dari air atau batu, maka yang terbaik adalah air. Maka air lebih afdal. Daripada batu. Kenapa? Karena air lebih bersih. Secara umum air lebih bersih daripada batu. Kalau batu, seorang istijmar menggunakan batu pasti ada sisanya. Adapun kalau pakai air pasti bersih. Sebagian ada yang mengatakan kebalikan, yang mengatakan enggak, batu lebih afdal daripada air. Kalau air kamu harus megang kotoran. Tapi kalau batu kamu enggak mesti pegang kotoran. Tapi kalau ditinjau dari itu ya benar. Tapi kalau ditinjau dari bersih, maka semua sepakat air lebih bersih daripada batu ya. Ya. Ini najis yang dibersihkan dari yang keluar dari kubul dan dubur, yang jadi istinja ini hukumnya wajib ya. Kalau keluar adalah al-ghaid, al-baul, yaitu maksudnya yang mulawis, yang mengotori. Ada yang keluar dan mengotori, bisa jadi kotoran tinja, bisa jadi kencing ya. Ada tinja juga, ada yang tinja yang keras, ada tinja yang lembek, ada yang cair ya. Ini semua mengotori. Sehingga mereka mengatakan kalau yang keluar misalnya adalah cacing, maka tidak wajib istinja. Cacing keluar begitu saja, cacingnya cabut, buang, tidak harus istinja. Karena dia tidak mengotori ya. Atau misalnya seorang tahu-tahu batu keluar dari duburnya, maka tidak ya. Tapi itu jarang terjadi ya. Tapi intinya al-ghaid dan al-baul inilah yang harus dibersihkan. Orang kalau sudah keluar ghaid dan baul, maka dia harus beristinja. Subhanallah, dalam buku kitab-kitab Syafi'iyah banyak saya dapati mereka mendahulukan babul wudu baru kemudian babul istinja. Mereka bahas wudu baru istinja. Ternyata menurut mazhab Syafi'i yang dipilih, seorang boleh wudu dulu baru istinja. Seorang boleh, ini ada khilaf masing-masing, ada yang mengatakan tidak, istinja dulu baru wudu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak mengapa seorang dalam kondisi belum beristinja dia berwudu, setelah itu baru beristinja. Tidak mengapa dengan syarat dia tidak menyentuh kemaluannya ya. Dengan syarat tidak menyentuh kemaluan, mungkin dia bisa bersih dengan batu atau dengan apa ya, dengan istijmar misalnya ya, sehingga tidak menyentuh kemaluannya dan tidak menyentuh duburnya, maka boleh sholat, boleh wudu dulu baru istinja. Banyak ulama mengatakan tidak, harus istinja dulu baru wudu. Tapi mazhab Syafi'i bolehkan wudu dulu baru beristinja. Baik, tolong dihapus. Foto dulu aja.
Tapi setelah ini kita akan bahas syarat-syarat istinja ya. Dia sebutkan di sini halaman 45 tentang syarat-syarat istinja ya. Kita sebutkan menurut mazhab Syafi'i, mending kita paham dulu mazhab Syafi'i. Syurutul tadi kita sudah bahas masalah istinja, sekarang kita bahas tentang al-istijmar ya. Syurut al-istijmar. Istijmar tadi menggunakan batu atau yang semisalnya ya. Menggunakan batu atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Syarat-syaratnya ada beberapa ya. Pertama, syarat berkaitan dengan yang keluar ya. Najis yang keluar. Syarat-syarat yang berkaitan dengan batunya, batu atau yang semisalnya. Tapi di antara syarat-syarat yang berkaitan batu yang semisalnya, yang pertama adalah tidak boleh kurang dari 3 usapan. Salah sama sahih 3 usapan. Di dalam hadis Rasulullah SAW melarang seorang beristinja atau beristijmar kurang dari 3 batu. Seperti dalam hadis Salman ya. Ketika ada seorang datang orang kafir berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat? Kata Nabi, iya. Kata Salman, iya, ajal. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata biqa'itin wa baulin. Kemudian Nabi telah melarang kami untuk buang hajat sambil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian wa an nastajmir aqall min 3 ahjar. Dan kami dilarang untuk beristijmar kurang daripada 3 batu. Ya, kurang daripada 3 batu. Ya. Nah, 3 batu maksudnya apa? Maksudnya adalah biar bisa 3 kali diusap. 2 kali tidak boleh. Ya, harus 3 kali. Harus 3 kali. Dan para ulama mengatakan jika 3 batu boleh, maka misalnya batunya besar, maka dia punya 3 sisi tidak jadi masalah. Yang penting 3 kali usapan. Mau dengan 2 batu, mau dengan 1 batu, yang penting 3 kali usapan. Taruhlah ada batu besar. Misalnya batu besar kemudian lebar, dia istijmar 1 kali di sini, 1 kali di sini, 1 kali di sini, sama saja. Ya, sama saja. Maka ini yang sangat logis bahwasanya intinya harus minimal 3 kali usapan. Minimal 3 kali usapan. 3 kali usapan maksudnya dengan catatan sekali usap ya. 3 usapan boleh dengan 1 batu jika memungkinkan. Kemudian 1 usapan, sekali usap, setiap usapan meliputi seluruh lokasi. Artinya dia bukan misalnya ada najis dia usap 3 usapan. Usapan pertama 1/3 tinja, kemudian 1/3-nya. Bukan, itu dihitung 1. 1 usapan maksudnya semuanya, dia usap semuanya. 1, kemudian dia usap kedua kali, dia usap ketiga kali. Ya, itu namanya istijmar.
Ya. Jadi sekali ucapan meliputi segala lokasi. Ya. Syarat yang kedua, mungkin yaitu harus membersihkan, bisa membersihkan. Artinya apa? Jika ternyata 3 kali usapan tidak bersih, dia harus tambah yang keempat. Dan kalau keempat baru bersih, maka disunahkan dia untuk witir. Ya, Rasulullah menyunahkan untuk witir, maka dia bisa tambah yang kelima. Tapi kalau baru bersih yang kelima, tidak harus tambah yang keenam. Yang penting 3 itu harus bersih. Kalau nggak bersih 3 kali usapan tidak bersih, maka dia tambah yang keempat. Ya, kalau dia baru bersih pada hitungan genap, maka dia ganjilkan. Kalau dia bersih pada hitungan ganjil, ya sudah, selesai. Ya. Jadi harus membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan kubul dan dubur tentunya. Ya. Kubul dan dubur. Kemudian batunya harus bersih. Ya. Hajarnya atau batunya harus suci, bukan najis. Bagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud? Rasulullah SAW menyuruh untuk mencari 3 batu. Rasulullah mau istijmar, kemudian dia dapat 2 batu dan dia dapat 1 adalah raus. Raus itu kotoran himar mungkin yang sudah kering, sudah membatu. Maka Rasulullah SAW ambil yang 2, Rasulullah lempar yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, hada riksun, ini najis. Ya, ini najis. Maka tidak boleh seorang beristijmar dengan batu yang merupakan kotoran hewan yang sudah mengeras, ya, seperti kotoran himar. Maka tidak diperbolehkan. Ini syarat. Syarat yang berikutnya, an yakuna qali'an. Ya, ini istilah mereka, qali'. Qali' itu maksudnya apa? Kalau bahasa kita mencungkil, ya. Maksudnya batu tersebut bisa mencungkil najis, ya. Makanya tidak boleh. Makanya kata mereka tidak boleh kaca, tidak boleh. Kaca nggak bisa, ya. Plastik misalnya, ini nggak bisa mencongkel, ya. Plastik, ya. Kemudian plastik yang lembut misalnya, ya. Kemudian misalnya adalah batu gembur, ya. Batu yang gembur kata mereka. Ketika mau dicongkel ternyata untuk mencongkel kotoran ternyata dia mereteli nggak bisa. Kemudian diantaranya tidak boleh mubtal, yaitu apa? Basah, tidak boleh basah. Ya. Karena kalau basah akhirnya akan justru melebarkan najis, ya. Kemudian yang kelima, ya, tidak boleh sesuatu yang berharga. Allah yakuna muhtaraman, sesuatu yang berharga. Ya, misalnya roti, misalnya nggak boleh dijadikan alat untuk istijmar, nggak boleh roti atau kertas ada tulisan ayat-ayat hadis-hadis, ini tidak diperbolehkan. Kata mereka juga manusia nggak boleh. Kalau kita istinja tidak pakai air, pakai tangan sendiri, yang penting nggak sah juga karena manusia mulia, apalagi tangan orang suruh kita istinja tidak boleh, ya. Ini adalah perkara yang demikian. Kata mereka juga hewan yang hidup juga tidak boleh. Hewan hidup misalnya dia masih hidup dan bagian tubuhnya masih bersambung, misalnya dia lagi naik sapi atau dia dekat sapi, dia ambil ekor sapi, dia bersihkan untuk istijmar, ya, baik di kubul maupun dubur tidak boleh. Atau dia istijmar di badannya sapi, maka tidak diperbolehkan, ya, karena ini semua adalah hal-hal yang mulia, ya, hal-hal yang mulia. Dan Nabi SAW melarang istinja dengan menggunakan raus, tidak boleh. Tadi kotoran tidak diperbolehkan. Demikian juga tidak boleh dengan tulang. Dalilnya apa? Kenapa tidak boleh yang berharga? Karena Rasulullah SAW melarang menggunakan istijmar dengan tulang. Karena tulang adalah zad ikhwanikum. Kata Nabi, itulah bekal saudara-saudara kalian di kalangan jin. Saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Adapun raus maka akan menjadi makanan hewan-hewan para jin. Adapun tulang, kalau jin dapati tulang yang makanan tersebut disembelih dengan nama Allah, kalau jin dapat, maka tulang yang sudah bersih tadi sudah tersisa akan tiba-tiba ada
dagingnya penuh, jin tinggal makan. Oleh karena jin tidak boleh tulang digunakan untuk istijmar. Ya, dari sini ya mereka para ulama mengambil faedah ini. Kalau tulang saja yang merupakan makanan jin, ya padahal dia sudah dibuang, tidak boleh digunakan untuk istijmar, apalagi roti, apalagi hal-hal yang bernilai, yang berharga, maka tidak boleh, tidak pantas untuk digunakan beristijmar. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan tulang ataupun raus, berarti menunjukkan selain itu semuanya boleh. Selain itu semuanya boleh dengan syarat memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka boleh pakai tisu misalnya, ya boleh pakai kayu misalnya, ya. Demikian juga kalau ada ekor sapi sudah mati, ekornya dipakai untuk bersih juga tidak jadi masalah. Yang penting jangan lagi hidup, ya. Ini diperbolehkan, ya. Misalnya kain yang itu bisa digunakan. Ini semua bisa digunakan untuk istijmar, ya, untuk istijmar. Yang penting bukan raus, yang penting bukan tulang, dan dia bersifat qali', dia bersifat qali', ya. Nah, bagaimana dengan tisu basah? Nanti insya Allah kita akan bahas di penghujung kajian. Kalau menurut mazhab, tisu basah tidak boleh karena semua yang basah-basah tidak boleh. Apalagi basah tersebut bukan dengan air, tapi dengan cairan yang lain, bukan air mutlak. Ya. Intinya yang basah tidak diperbolehkan. Mereka tuliskan dalam buku mereka dan sebagian mereka berfatwa demikian. Saya baca di internet juga sebagian mereka berfatwa tisu basah tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat istijmar. Adapun tisu kering iya, tisu kering. Kemudian misalnya tadi tidak boleh kurang dari 3 usapan. Misalnya kita punya tisunya gede, kita usapan pada usapan pertama, sudah buang terus tisu lagi. Nah, ternyata bisa 2 kali usapan dengan tisu, tidak mengapa kita usap pada satu sisi, tisunya kita lipat, kemudian kita usap pada sisi yang lain, maka tidak jadi masalah, ya. Ini syarat untuk istijmar. Jadi boleh, ya. Intinya ya. Yang penting bukan kotoran yang kering, yang najis, dan bukan tulang. Maka boleh tisu, kertas diperbolehkan, kain misalnya, kayu misalnya. Ini semuanya diperbolehkan, kertas, kain, kayu, apalagi. Pokoknya semua yang bisa bersifat qali', mencungkil. Adapun kaca, plastik ya nggak bisa. Ya. Kaca, plastik yang lembut ya, mungkin kalau plastik keras mungkin bisa ya, tapi kalau plastik yang lembek ya, seperti botol minuman yang ya, tentu tidak membersihkan. Ini syarat berkaitan dengan batu yang simpanan. Sekarang syarat berkaitan dengan najis. Hanya najis bagaimana yang boleh diistijmar? Tidak semua najis kalau keluar artinya di istijmar, ya, di istijmar. Pertama mereka sebutkan syaratnya adalah tidak boleh kering, tidak boleh sebagiannya kering. Kalau ternyata misalnya tinja 20% sudah kering, 30% sudah kering, nggak bisa lagi pakai istijmar. Harus pakai air, ya. Kalau begini kondisinya harus pakai air. Harus pakai air, tidak boleh, harus pakai air. Karena kalau kering ketemu dengan kering nggak bisa hilang apa kotoran tersebut. Kemudian mereka mengatakan juga di antara syaratnya tidak boleh luber dari lokasi, ya, dari lokasi. Apa maksudnya tidak boleh luber dari lokasi? Untuk kubul, ya, untuk dubur, ya, yaitu dalam kurung intinya tidak boleh melewati lingkaran dubur dan 2 tidak boleh untuk yang dari dubur, yang dari kubul tidak boleh melewati hasyafah. Hasyafah itu adalah kepala zakar. Kalau laki-laki kepala zakar yang disunat, bagian kulit yang disunat sehingga kepala zakar, itulah hasyafah. Seandainya kencingnya meluber sampai akhirnya mengalir melewati hasyafah sampai turun ke bagian bawah zakar, maka ini sudah tidak boleh lagi pakai batu, tidak boleh istijmar. Karena dia keluar dari lokasi, maka harus pakai air. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang
mohon maaf dia mencret, kemudian kotorannya, tinjanya melewati dubur ke pantat segala ini nggak bisa pakai istijmar. Harus pakai air. Harus pakai air. Ini karena bagi mereka namanya istijmar itu ada sisanya tapi dimaafkan. Istijmar itu dimaafkan. Kalau air baru membersihkan. Air baru benar membersihkan. Sebagian mereka menganggap bahwa istijmar itu tidak menghilangkan najis secara total tapi ada najis sisa dan dimaafkan. Yang menghilangkan najis itu adalah air. Makanya kalau sudah meluber dari tempat yang dimaafkan, maksudnya di bagian hasyafah, bagian kepala zakar lelaki kalau kencing, atau bagian tinja kalau melewati lingkaran dubur, maka tidak boleh lagi pakai tisu. Tidak boleh lagi pakai tisu. Harus pakai air. Tidak boleh lagi pakai kayu, tisu, nggak boleh semuanya. Nggak boleh pakai batu, harus pakai air karena sudah keluar daripada lokasi yang ada. Kemudian mereka bilang juga tidak boleh tercampur. Yang keluar tadi tidak boleh tercampur dengan yang lainnya. Misalnya tercampur dengan darah, misalnya ketika dibuang air ternyata ada darah yang dari duburnya misalnya berdarah, kemudian darah tersebut mengenai tinjanya, mohon maaf ya, maka itu tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Ini syarat yang mereka katakan. Kemudian diantaranya mereka mengatakan yang keempat tidak boleh berpindah dari lokasi ketika sedang keluar. Ketika misalnya dia buang hajat, ternyata mengenai keluar dari lokasinya atau kotorannya keluar dari lokasinya, kemudian pindah ke tempat yang lain, maka tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan menggunakan istijmar ya. Kalau udah kena paha ya tidak boleh istijmar di paha, tidak boleh juga. Tapi ini syarat-syarat ya yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Yang penting kita paham apa itu syurut al-istijmar. Saya bisa tanya sama antum sekalian, bagaimana kalau seorang tadi saya bilang istijmar yaitu harus yang mulawwith, yaitu dari najis yang keluar yang mengotori seperti kencing maupun ghaid ya, ghaid. Kalau tidak mengotori maka tidak wajib istinja ya. Contohnya misalnya ulat keluar dari dubur, maka tidak mengotori. Atau misalnya ada batu yang keluar dari zakar, tidak mengotori, maka tidak harus istinja. Demikian juga misalnya kentut, buang angin apakah harus istinja? Jawabnya tidak ya. Ulama Syafi'i membahas, ada khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bid'ah ya. Karena ngapain ada yang mengatakan mubah, ngapain buang angin kemudian istinja? Enggak ada suatu zat yang keluar yang mengotori. Ya kalau kentutnya ada airnya, ada kuahnya lain cerita. Tapi kalau kentut cuma angin, maka tidak perlu istinja ya, tidak perlu istinja. Bahkan istinja dari kentut ada yang mengatakan adalah bid'ah. Taib, ini berkaitan dengan syarat al-istijmar. Kemudian kita sekarang bahas tentang adab-adab buang hajat. Ada 4. Yang pertama yang terkait dengan tempat buang hajat atau lokasi. Yang kedua yang terkait dengan masuk dan keluar dari tempat buang hajat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan menghadap ketika buang hajat. Yang terakhir adalah
yang terkait dengan orang yang sedang buang hajat. Nanti kita akan bacakan dari kitab Al-Fiqh Manhajiyah, tapi saya akan singgung sedikit. Contoh misalnya yang terkait dengan tempat lokasi buang hajat, Rasulullah SAW dilarang ya, yang dilarang. Ya harusnya adalah tempat yang menutupi, tempat yang tadi agak murtafi, agak tinggi, kita agak turun ke bawah sehingga orang tidak melihat. Ya, seperti itu. Harusnya kita menutup diri, ya, jangan sampai tempat yang kemudian terbuka atau tempat yang kalau kita buang hajat itu bisa bikin masalah. Contoh misalnya di jalan yang dilalui, tidak boleh. Yang dilalui orang-orang. Kemudian di antara misalnya tempat orang bernaung. Di antaranya misalnya syajarah al-musmirah, yaitu pohon yang berbuah. Ini semua mengganggu ya. Kemudian di antaranya misalnya al-ma' ar-rakid. Air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir ya. Lubang di tanah ya. Lubang di tanah ya. Dalilnya seperti di jalan yang dilalui orang, tempat orang bernaung, Rasulullah melarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anain ya. Waspadalah kalian dengan dua perkara. Al-la'anain maksudnya dua perkara yang mendatangkan laknat. Dua perkara yang mendatangkan laknat itu thariqin nas, tempat orang lewat, jangan buang hajat di situ. Buang air kecil ya, setiap orang lewat bau pesing, apa ini? Ya, setiap orang lewat bau pesing. Ya, mengganggu penciuman orang. Atau setiap orang lewat bau tinja. Terganggu orang ya. Demikian juga tempat orang bernaung, tempat orang istirahat situ, mungkin ngumpul-ngumpul duduk, kita buang hajat situ, waliyadzubillah, enggak boleh. Orang akan terlaknat, dia akan melaknat siapa ini, dan seorang yang melakukannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat situ tempat main judi, tempat minum khamar enggak apa-apa, biar mereka kabur di situ, jangan minum bir di situ ya. Kemudian pohon yang berbuah, jangan ya. Kemudian lubang di tanah disebutkan Rasulullah melarang, nanti saya bacakan hadisnya, melarang buang misalnya air kecil di lubang karena bisa jadi ada hewan di situ, kata para ulama, ada hewan di situ, mungkin hewan yang lemah, kalau kena kencing bisa mati atau yang lainnya. Atau sebaliknya mungkin ada hewan yang besar yang kemudian bisa matok antum ya, bahaya ya. Kemudian air yang tidak mengalir, karena kalau air tidak mengalir, kalaupun jumlahnya sedikit, jelas menurut Syafi'i tidak boleh karena jumlahnya kurang dari 2 kulah langsung najis. Tapi kalau airnya banyak, taruhlah kencing tidak merubah sifat-sifatnya, anak kecil kencing airnya sekolam misalnya, lebih dari 2 kulah tentunya, dikencingi oleh seseorang, tidak akan merubah, tapi orang jijik melihatnya. Paling tidak menimbulkan yataqazzaz, orang akan jijik melihat air tersebut. Apalagi kalau sampai merubah, tentu tidak berboleh, apalagi berubah jadi air najis. Ini contoh, nanti insyaallah kita singgung. Yang berkaitan dengan masuk keluar dari tempat buang hajat, di antaranya yang pertama jangan lupa berdoa. Masuk WC, bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuthi wal khaba'ith ya, dari jin-jin setan laki-laki maupun setan perempuan ya. Kemudian masuk atau keluar. Kalau keluar kita bilang ghufranaka. Kemudian yang kedua, jangan bawa perkara-perkara yang mulia ya. Yang mulia. Seperti apa? Seperti Al-Qur'an jangan dibawa ya, kemudian jangan bawa tulisan-tulisan tentang Al-Qur'an itu jangan dibawa masuk dalam WC ya. Kemudian yang terkait dengan menghadap ketika buang hajat, maka ada 2 kondisi. Pertama, jika di tempat terbuka. Jika di tempat terbuka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kata
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian buang hajat maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Buang hajat, buang air besar, demikian dalam hadis ini buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat atau belakang kiblat, tidak boleh. Tapi kalau sudah dalam tempat tertutup, di lokasi tertutup, seperti di WC misalnya, di toilet, ya. Demikian sebenarnya mengatakan meskipun ruang terbuka tapi ada tempat yang cukup tinggi menghalangi dia, maka ini tidak jadi masalah. Ya, intinya dalam ruang tertutup, di toilet, di WC misalnya, restroom atau ada sesuatu yang menghalangi dia dengan tinggi tertentu, mereka sebutkan para ulama Syafi'iyah, maka juga tidak mengapa. Jika tertutup maka tidak mengapa, bebas menghadap mana saja, bebas menghadap mana saja. Dan ini mazhab Syafi'iyah. Ya. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Irtaqaitu yauman ala baiti Hafsata, fa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah." Kata Ibnu Umar, suatu hari aku naik di atas rumah Hafsah, rumah kakaknya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia enggak sengaja dia melihat Nabi sedang buang hajat membelakangi kiblat, tetapi dalam bangunan. Sehingga mereka berdalil bahwasanya dan buang hajat dalam bangunan tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Demikian kalau tidak salah dipraktikkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah buang hajat, dia taruh ontanya di depan dia sehingga antara dia dengan kiblat terhalangi dengan onta, kemudian dia buang air kecil ya. Jadi rumah-rumah yang misalnya ada WC menghadap kiblat tapi dalam ruangan WC tidak jadi masalah. Tapi kalau kita ingin keluar dari khilaf, sejak awal kita kalau bikin WC jangan menghadap kiblat, agar kita tidak masuk dalam kancah khilaf di kalangan para ulama. Masalah ini masalah khilafnya banyak ya, pendapatnya sangat banyak masalah ini. Tapi mazhab Syafi'i seperti ini ya, seperti ini. Kemudian berkaitan dengan adab orang yang sedang buang hajat, maka di antaranya misalnya makruh berbicara. Berbicara ketika buang hajat. Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif ya. Allah marah kepada dua orang yang sedang buang hajat, kemudian mereka ngobrol ya. Allah marah, murka kepada dua orang yang sedang buang hajat, kemudian mereka ngobrol. Kalau hadis itu sahih maka bukan makruh, hukumnya haram. Murka menunjukkan bisa jadi dosa besar, tapi hadisnya dhaif. Tapi seperti itu, enggak ada perlu ngapain, merupakan adab seorang lagi buang hajat kemudian ngobrol berdua lagi sama-sama buang hajat, tentu ada hal yang tidak pantas ya. Kemudian misalnya jangan pakai makruh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Karena tangan kanan untuk perkara yang mulia. Seorang tidak boleh istinja pakai tangan kanan, pakai tangan kiri ya. Bahkan tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kiri ya. Ya. La yumsikanna ahaduhum dzakarahu huwa yabul. Janganlah seorang ketika kencing dia memegang kemaluannya dengan tangan kiri. Padahal ketika dia kencing dia butuh memegang kemaluannya. Rasulullah bilang la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Ketika dia sedang buang air kecil dia butuh memegang kemaluannya. Itu Rasulullah larang memegang dengan tangan kanan. Maka boleh pegang kemaluan dengan tangan kiri. Demikian juga ketika beristinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Para ulama Syafi'i juga menyebutkan di antaranya misalnya bertumbuh pada kaki kiri. Bertumbuh pada kaki kiri agar mudah buang hajat. Tapi ini hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif tapi disebutkan dalam buku-buku Syafi'iyah. Kemudian di makruh jangan melihat ke atas dan jangan lihat kemaluan. Ini kayaknya hanya adab saja ya, tapi adapun dalil saya tidak tahu tentang dalil tersebut ya. Ini hadisnya dhaif, ini saya enggak tahu dalilnya ya, tapi disebut dalam buku-buku Syafi'iyah. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara sederhana tentang istijmar dan adab-adab buang hajat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu. Di penghujung ya ada beberapa permasalahan yang saya sampaikan ya.
inilah mazhab Syafi'iyah secara sederhana atau secara global seperti itu, sebagaimana disyaratkan dalam al-fiqh al-manhaji. Ya. Ada permasalahan seperti permasalahan kontemporer yang kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'iyah memang agak repot. Contohnya apa? Contohnya masalah mencuci, membersihkan dengan dry, dengan kering, dry laundry atau dry cleaner dengan kering ya. Seperti kalau di Arab Saudi ada pakaian-pakaian yang mahal yang dipakai oleh para masyayikh, dipakai oleh para gubernur-gubernur yang itu kalau dicuci pakai mesin cuci rusak ya. Maka kalau ternajisi bagaimana cucinya? Cucinya pakai alat pencucian yang kering. Itu cuma diletakkan suatu zat tertentu ya, mungkin semacam mungkin semacam Baiklin dan semacamnya. Kemudian dengan diletakkan pada zat tersebut bahan kimia, kemudian lepas semua najisnya, kemudian hanya tidak dicuci tapi di bukhar, yaitu diuapkan dengan uap. Jadi ada sistem mereka, tidak sampai uap tersebut hanya uap, tidak sampai pada bentuk qatarat, tidak sampai pada tetesan-tetesan, apalagi sampai air mengalir ya. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan najis hanya bisa dihilangkan dengan air ya, dan air harus dialirkan ya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i enggak bisa. Dan ini kembali kepada masalah fiqhiyah, apakah najis bisa dihilangkan dengan selain air? Ya. Sebenarnya ulama ada dua pendapat. Sebenarnya ulama mengatakan najis hanya bisa dihilangkan dengan air. Di antaranya mazhab Syafi'i. Yang mereka berdalil dengan wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Ya, Allah tidak menyebutkan yang lainnya. Kemudian juga ketika Arab Badui kencing, Rasulullah minta ambil air. Rasulullah tidak menggunakan yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan najis hanya bisa bersih dengan air, ya, dengan air. Adapun proses pembersihan dengan sistem kering, apalagi dicampur zat kimia, meskipun zat kimia itu cairan selain air tidak menghilangkan najis. Zat kimia mungkin Baiklin atau apa cairan kimia, selama itu bukan air mutlak maka tidak menghilangkan najis. Ya. Pendapat kedua dari kalangan para ulama seperti ulama Hanafiyah, mereka menganggap bahwasanya najis yang penting hilang dengan apapun. Bi'ayyi muzil, dengan alat penghilang najis apapun, yang penting najisnya hilang. Dan ini pendapat dipilih oleh riwayat dari Imam Ahmad, kemudian juga dipilih oleh Ibn Taimiyah dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Mereka berdalil bahwasanya najis adalah bukan suatu yang diperintahkan, tapi suatu minal mahdzurat, suatu yang harus dihindari. Ya, beda kalau kita berwudu harus pakai air, kita diperintahkan berwudu. Kita diperintahkan untuk mandi junub, tapi kalau najis yang penting kita terlepas dari najis tersebut. Najis itu hilang, ya sudah. Makanya najis hilang hilangnya najis tidak disyaratkan niat. Contoh ada najis di luar kemudian kena hujan, najis tersebut hilang. Nah, hilang enggak? Sah enggak najisnya hilang? Sah meskipun tidak ada niat untuk menghilangkan najis tersebut. Karena najis adalah suatu perkara yang dihindari, bukan diperintahkan untuk diadakan. Maka tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Artinya kalau najis kita bersih tanpa niat pun bersih, enggak ada masalah. Kemudian dalilnya juga diantaranya Nabi SAW mengatakan jika salah seorang kalian masuk masjid, dia lihat khufnya atau sepatunya. Kalau kotor maka dia usapkan. Kata Nabi suruh usapkan. Ya, berarti tidak harus pakai air. Bahkan dalam sebagian hadis ada Sahih Bukhari, seorang wanita bajunya ada darah haidnya, maka dia menggunakan air liurnya, kemudian dia bersihkan dengan kukunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya najis itu perkara yang hindari, yang penting hilang dengan cara apapun, maka tidak mengapa. Nah, saya lebih condong pada pendapat ini, pendapat Hanafiyah. Oleh karenanya najis dengan apapun caranya hilang, maka sudah hilang, selesai. Zatnya sudah hilang. Mau dengan zat kimia, mau dengan cahaya matahari, mau dengan angin misalnya tiba hilang, ya sudah selesai. Tidak harus dengan air. Adapun firman Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ya, kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Di situ Allah sedang menjelaskan air itu suci dan mensucikan, tapi Allah tidak menafikan yang lain. Artinya itu yang mudah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, air suci dan mensucikan, tapi Allah tidak sedang menafikan yang lain. Tapi intinya pembahasan yang paling utama bahwasanya najis itu adalah perkara yang dihindari. Sehingga yang penting hilang, selesai, ya sudah, kalau zatnya sedang ada ya sudah selesai. Seperti juga masalah penyulingan air, ada air majari atau air kotor misalnya. Disuling. Kalau menurut mazhab rata-rata, mazhab Syafi'i, bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan air yang ternajisi?
Di antara caranya kita bisa kurangi air tersebut. Kalau kita kurangi sifat-sifatnya hilang, air tersebut kita kurangi. Yang penting dia masih tersisa lebih dari 2 kullah. Misalnya airnya ternyata 1 kolam banyak, ada 5 kullah. Kita kurangi 1 kullah, masih sifat najisnya masih ada. Kita kurangi 2 kullah, kita kurangi 3 kullah. Tersisa cuma kita kurangi 4 kullah, masih ada 1 kullah lebih. Masih 200 liter lebih, ternyata sifatnya sudah hilang, sifat najisnya sudah hilang, sudah bersih. Tapi tidak boleh kurang dari 2 kullah. Karena kalau kurang dari 2 kullah, sedikit najis sedikit pun sudah ternajisi. Jadi harus lebih daripada 2 kullah. Ya. Saya lupa kalau dari 2 kullah ya. Kalau yang penting dikurangi airnya masih tersisa 2 kullah, sifat-sifat najis sudah hilang, maka air tersebut sudah tidak najis. Atau cara berikutnya, air ternajisi, bagaimana caranya? Tambahin air yang suci banyak, ditambahin. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan air yang ternajisi boleh juga ditambahin. Kalau sama-sama ditambahin ternyata sifatnya hilang, nggak ada masalah. Atau tambahin air suci, kemudian sifatnya hilang, tidak jadi masalah. Ya. Jadi masalah misalnya kalau airnya disuling dengan proses kimia. Proses kimia bagaimana ya? Artinya dengan proses kimia kemudian najis tersebut hilang dengan zat kimia tersebut. Ini air ternajisi. Padahal menurut mazhab Syafi'i bahwasanya najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan air. Ini kita bukan tambahin air, tambahin zat kimia agar najisnya hilang. Nah, kalau sudah bersih apakah bisa digunakan? Ini tentu masalah tersendiri. Kemudian tadi yang kita sebutkan juga masalah beristinja. Di antara syarat mazhab Syafi'i tidak boleh mubtal. Ini disebut dalam buku-buku fikih mereka. Bahwasanya tidak boleh basah. Yang jadi masalah sekarang banyak orang menggunakan tisu basah. Kalau kita mengikuti pendapat pertama yang penting najis hilang, kita katakan justru tisu basah lebih bersih daripada tisu kering. Karena tisu kering mungkin masih ada sisa, tapi kalau tisu basah berapa kali diusap hilang, benar-benar hilang, bahkan dia menggantikan fungsi air. Apalagi masalahnya tisu basah tersebut basah dan bisa jadi basah tersebut belum tentu air, mungkin zat yang lain ya. Tapi intinya lebih bersih. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh beristimar dengan sesuatu yang basah. Ya. Ini sekedar diskusi bahwasanya dalam beberapa hal sulit menjalankan mazhab Syafi'i. Mungkin mereka punya takhrij, saya tidak tahu, tapi yang saya baca demikian fatwa sebagian mereka, atau mungkin ada ulama mereka yang lain mengatakan boleh dengan takhrij, saya tidak tahu, tapi intinya dalam buku-buku fikih bahwasanya tidak boleh beristinja dengan menggunakan sesuatu yang basah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa sampaikan, kurang bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.